Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa ulang proses bisnis dan kebudayaan kualitas. Yang pertama, definisi dan tujuan rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis merupakan suatu langkah perbaikan proses bisnis yang sudah ada dengan tujuan untuk mendapatkan proses bisnis baru yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Jadi, dengan adanya rekayasa ulang proses bisnis ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen, harga, dan kualitas dari produk yang sesuai, peningkatan kualitas informasi dan sumber daya manusia serta teknologi yang mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Definisi rekayasa ini memuat 4 kata kunci, yaitu pertama, proses, yaitu serangkaian aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kedua, strategi and value edit, yaitu target utama rekayasa ulang proses bisnis adalah strategi dan nilai tambah. Yang ketiga, organization of work flow and productivity in organization, yaitu meningkatkan produktivitas, pangsa pasar, pendapatan, tingkat pengembalian, investasi, dan aset. Yang keempat, rapid, radical, and redesign, yaitu rekayasa ulang harus dilaksanakan secara cepat dan radikal serta merancang kembali proses bisnis untuk menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Rekayasa ulang proses bisnis bertujuan untuk mencapai hasil yang efektif dalam 4 faktor kunci, yaitu 1. Memaksimalkan proses bernilai tambah. 2. Mengurangi waktu siklus dari alur proses. 3. Memaksimalkan fleksibilitas. 4. Memenuhi kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik rekayasa ulang proses bisnis. Karakteristik dari rekayasa ulang bisnis adalah 1. Rekayasa ulang harus dilakukan secara cepat. Yang kedua yaitu rekayasa ulang merupakan perubahan yang radikal terhadap proses bisnis. Yang ketiga yaitu rekayasa yang merencanakan ulang proses dengan fokus pada identifikasi dan perbaikan aktivitas yang memberikan nilai tambah serta mencoba menghilangkan semua aktivitas lainnya. Menurut Hammer dan Campi, pada suatu proses bisnis yang telah direkayasa ulang akan mungkin memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, beberapa pekerjaan digabung menjadi satu atau several jobs are combined in one. Yang kedua, para pekerja membuat keputusan atau worker make decision. Yang ketiga, tahap dalam proses dilakukan menurut kebiasaan atau the steps in the process are from in natural order. Yang keempat, proses memiliki banyak variasi atau proses have multiple version. Pekerjaan yang kelima yaitu pekerjaan dialihkan pada tempat yang paling berarti atau work in performed where it make the most sense. Yang keenam yaitu
pemeriksaan dan kontrol yang berkurang. Yang ketujuh yaitu rujukan minimum. Yang kedelapan yaitu manajer kasus membuat satu titik kontak. Yang kesembilan yaitu hybrid centralized atau decentralized operation are prevalent. Yang dimaksud dengan pelaksanaan suatu proses bisnis hybrid, centralized atau decentralized operation are prevalent adalah pelaksanaan proses bisnis yang bisa mengambil beberapa tempat berbeda, tetapi data yang terkumpul tetap terpadu pada sebuah database di pusat yang di bidang diakses dari manapun. 10. Proses without add value are limit. Proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah dihilangkan pada suatu proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu prinsip dari dan tahapan rekayasa ulang proses bisnis. Dalam melaksanakan rekayasa ulang proses bisnis harus berlandaskan pada beberapa prinsip rekayasa ulang proses bisnis, yaitu terdiri atas: pertama, mengorganisasikan hasil dan seluruh langkah dalam proses, bukan satu langkah saja. Kedua, orang yang mengusulkan desain proses baru tersebut harus bisa melakukannya dengan tepat. 3. Pekerjaan dalam proses informasi diusahakan menjadi kerja nyata yang menghasilkan informasi akurat yang dibutuhkan. 4. Sumber-sumber produksi yang letaknya menyebar harus dibuat agar seolah-olah disentralisasikan. 5. Lebih menghubungkan aktivitas paralel daripada mengintegrasikan hasilnya. 6. Meletakkan titik keputusan di mana pekerjaan tersebut dilakukan dan menentukan kontrol atas proses tersebut. Dan yang terakhir, menerima informasi satu kali saja daripada menerima informasi berulang kali. Yang selanjutnya yaitu melakukan BPR atau kesalahan dan keberhasilan BPR. 4 karakteristik yang menjadi tanda bagi perusahaan untuk melakukan tindakan rekayasa ulang bisnis proses, yaitu yang pertama yaitu perpassionized, berarti karyawan relatif pasif dan membiarkan perubahan itu terjadi dan menganggap itu bukan dari bagiannya. Yang selanjutnya transport vision, berarti karyawan mencari-cari arah dari perubahan itu. Yang selanjutnya violation of trust, justru terjadi pada sisi leader yang tidak memahami dan tidak sepakat, biasanya menyalahgunakan kepercayaan dan kemudian mengingkar tanggung jawab yang diembarnya. Yang selanjutnya itu burnout, merupakan gambaran di mana karyawan bingung dan gelisah karena merespon setiap perubahan, namun responnya seakan-akan tanpa hasil karena tidak adanya ukuran yang memadai untuk menilai kinerja mereka atas perubahan yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu ada jenis perubahan. Jenis perubahan ada 4, yaitu perubahan radikal dan perubahan incremental, yaitu perubahan rediksi cenderung mengubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi. Yang kedua yaitu perubahan kasat mata dan mosaik. Suatu perubahan dapat dengan mudah dilihat dan dibaca dengan kasat mata. Yang ketiga yaitu pembaharuan perusahaan, yaitu perubahan yang terjadi dalam unit usaha. 4. Perubahan antisipatif atau reaktif dan krisis.
perubahan antisipatif yaitu perubahan sebelum segala sesuatu terjadi yang biasa digunakan oleh pemimpin pasar untuk mendikte dan menguasai pasar. Yang terakhir yaitu budaya kualitas dan budaya rekayasa ulang. Budaya kualitas adalah sistem nilai yang hasilnya kondusif untuk perkembangan kualitas secara berkelanjutan di dalam lingkungan. Elemen-elemen yang terdapat di kualitas budaya yaitu lingkungan, nilai organisasi, model budaya, organisasi rights, ritual, dan custom. Yang terakhir yaitu cultural transmitter. Ya, sekian saja penjelasan tentang definisi tentang rekayasa ulang proses bisnis dan budaya kualitas. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.